Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Pada pertemuan kali ini Bapak Guru ingin menyampaikan materi tentang indahnya berakhlak terpuji, yaitu disiplin. Sebelum kita lanjut pada pembelajaran kali ini, Pak Guru ingin membacakan tentang tujuan pembelajaran pada kali ini. Tujuan pembelajaran pada pembelajaran kali ini yaitu mengetahui pembiasaan diri bersikap disiplin dalam kehidupan sehari-hari, memahami hikmah bersikap disiplin dalam kehidupan sehari-hari, mengetahui hal yang berkaitan dengan sifat disiplin dalam kehidupan sehari-hari, mempraktekkan sikap disiplin dalam kehidupan sehari-hari, menyajikan hikmah bersikap disiplin dalam kehidupan sehari-hari, serta menyajikan contoh penerapan sifat disiplin dalam kehidupan sehari-hari. Oke, ayo kita amati gambar berikut. Pernahkah kalian mengikuti kegiatan tersebut? Apa sikap yang dibiasakan melalui kegiatan tersebut? Apakah kalian sudah memiliki sikap tersebut? Apakah kalian ingin sukses? Terus kalian tahu nggak? Apakah kalian kunci sukses itu? Disiplin adalah kunci sukses. Disiplin memang tidak menjamin kesuksesan, namun tidak ada kesuksesan tanpa disiplin. Mari kita lihat materi berikutnya. Disiplin artinya adalah patuh dan taat. Secara luas, disiplin berarti kepatuhan untuk menghormati dan melaksanakan suatu aturan yang mengharuskan orang tunduk kepada keputusan, perintah, dan peraturan yang berlaku. Sikap disiplin adalah sikap menaati peraturan, ketentuan yang telah ditetapkan tanpa pamrih. Mengapa kita harus disiplin? Oke, pertanyaan itu mungkin sering muncul pada diri kalian dan pada orang-orang yang sedang belajar. Disiplin akan menumbuhkan sifat yang teguh, percaya diri, tekun dalam usaha maupun belajar, pantang mundur dalam kebenaran, rela berkorban untuk kepentingan agama, dan memiliki sifat optimis atau yakin. Disiplin berpengaruh besar dalam kehidupan, baik kehidupan beragama, kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, disiplin itu ada 4 golongan, atau kata lain disiplin itu digolongkan menjadi 4 golongan. Yang pertama yaitu disiplin dalam penggunaan waktu. Kita tahu waktu yang sudah berlalu tidak mungkin dapat kembali, ya Pak tidak? Maka kerugian besar bagi seseorang yang tidak memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Contoh, siswa yang dihukum karena selalu menunda mengerjakan tugas hingga pada akhirnya tugas tersebut tidak selesai. Yang berikutnya, penggolongan disiplin yang nomor 2 yaitu disiplin dalam beribadah. Tata cara beribadah sudah diatur dalam syariat Islam. Kita tidak boleh atau kita tidak bisa semaunya merubah atau menambah semaunya sendiri. Misal, sholat subuh
dikerjakan dengan 3 rakaat, atau puasa dilaksanakan pada malam hari. Itu menunjukkan tidak disiplin dalam ibadah dan membuat ibadahnya sia-sia. Ya Pak enggak? Oke, disiplin dalam masyarakat. Di dalam masyarakat, di dalam lingkungan, kehidupan masyarakat memiliki norma-norma dan nilai-nilai serta peraturan yang harus ditaati bersama. Untuk itu, kita juga harus menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, tentram, dan damai. Hal itu bisa terwujud apabila setiap anggota masyarakat disiplin dalam mentaati peraturan. Dan yang keempat yaitu disiplin dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai warga negara harus taat dan patuh pada aturan pemerintah. Contohnya, pemerintah menetapkan wajib belajar 12 tahun bagi anak-anak. Maka sebagai warga negara yang baik, sebagai warga negara yang disiplin harus melaksanakan program tersebut dengan belajar yang sungguh-sungguh hingga lulus sampai madrasah aliyah atau yang sederajat. Tentunya dari sikap disiplin hasilnya akan dapat dinikmati sendiri dengan meraih kesuksesan. Terus ciri-ciri orang disiplin apa? Nah, ciri-ciri orang disiplin yaitu selalu menaati peraturan, tepat waktu, hidup teratur dan terjadwal, melaksanakan tugas dengan baik, teguh, tekun, dan percaya diri. Tepat waktu berarti tidak menunda-nunda waktu. Hidup teratur jadi hidupnya tidak acak-acakan, seperti itu ya. Oke. Nah, perilaku disiplin itu bisa diterapkan di rumah. Contoh, perilaku disiplin yang diterapkan di rumah misalkan sholat tepat waktu, membantu orang tua, makan dengan teratur, memanfaatkan waktu untuk belajar, tidur dan bangun tepat waktu. Jangan kalian itu tidak tidur tepat waktu atau begadang, karena itu tidak disiplin. Yang terakhir, menjaga kebersihan rumah. Nah, selain di rumah, sikap disiplin juga bisa dibiasakan di madrasah. Yaitu 1. Mentaati tata tertib madrasah, tidak terlambat sekolah, berseragam sesuai ketentuan, mengikuti pelajaran dengan tekun, melaksanakan tugas dari guru, berperilaku sopan dan santun, dan tidak kalah pentingnya yaitu jangan membuang sampah sembarangan atau membuang sampah pada tempatnya. Dan disiplin juga dapat diterapkan di masyarakat, atau sikap disiplin yang biasa dibiasakan di masyarakat yaitu 1. Menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan, menjaga kebersihan lingkungan, menaati peraturan yang berlaku di masyarakat, serta melaksanakan kewajiban yang telah disepakati di masyarakat. Dari rangkaian materi yang telah Pak Guru jelaskan tadi, tentu ada hikmah dari bersikap disiplin, yaitu 1. Sikap disiplin bisa menimbulkan hikmah, yaitu dapat menimbulkan hikmah, atau sikap disiplin itu mempunyai hikmah. 1. Terhindar dari sifat lalai. Lalai itu ya kelalenan. Menjadi orang yang ahli dalam bidangnya,
hidup menjadi lebih teratur dan menumbuhkan rasa percaya diri. Nah, dari sekian materi yang tadi Pak Guru sampaikan juga bisa diambil kesimpulan bahwa disiplin merupakan jembatan antara tujuan dan pencapaian. Biasakanlah disiplin dalam hal yang kecil agar mampu disiplin dalam hal yang besar. Memang disiplin tidak menjamin keberhasilan, tapi tidak ada keberhasilan tanpa disiplin. Seperti pilar yang kokoh menjaga bangunan rumah, menjaga bangunan yang megah. Disiplin menjadi pondasi dalam setiap langkah. Jadilah seorang yang disiplin. Letak kekuatan sejati untuk mencapai puncak yang hakiki. Oke, terima kasih. Sekian materi pada kali ini. Semoga kalian diberi kesehatan dan bisa menerapkan sikap disiplin dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.